Jadi lagi sekali, kita bicara tentang cinta, harus bicara tentang keturunan. Kalau kita bicara tentang keturunan dengan cinta, maka kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Mazmur 128. Apa judul di Alkitab saudara? Berkat atas rumah tangga. Dan ini sungguh luar biasa. Saya akan baca ayat terakhirnya dulu, ayat yang ke-6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Nah, ayat seperti ini yang saya temukan ada cukup banyak. Dan kamu melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saudara, siapa anak dari anak-anak kita nanti? Cepat jawab, siapa anak-anak dari anak-anak kita? Cucu. Nah, kata melihat itu enggak sekedar lihat, oh ini cucuku, tidak. Di dalam sejarah dan kebudayaan Israel, kata melihat itu bukan cuma sekedar memandang atau oh ya aku tahu sudah. Tidak. Ternyata kata melihat dalam tradisi Yahudi adalah sampai orang lain pun akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Dan apa kalau dilihat orang? Tidak ada barang buruk yang mau dilihat orang. Betul tidak? Kalau dikatakan melihat anak-anak dari anak-anakmu, maka orang akan memandang begitu baiknya keturunan orang itu. Kalau dalam bahasa Indonesia yang benar, maka kata dipandang. Maka kamu akan memandang anak-anak dari anak-anakmu. Maka orang lain pun akan memandang anak-anak dari anak-anak. Saudara, saya nggak akan lupa 1 Juni yang lalu. Waktu itu beberapa keluarga yang lulusan Jerman khususnya, karena saya melayani di Eropa dari tahun 81, lalu mereka kumpul. Nah, ternyata dari Belanda ikut juga, dari Prancis juga ikut. Nah, salah satu dari mereka yang sudah hampir 10 tahun saya nggak ketemu, karena begitu tidak lulus dari München di Jerman, maka dikembali ke Indonesia, saya nggak ketemu dia lagi. Nah, lalu dia beri saya, kami suami istri, sebuah kartu. Nah, saya banyak lihat kartu. Saya juga senang memberikan orang-orang kartu-kartu ucapan apa saja. Tapi saya belum pernah ketemu kartu seperti itu. Nah, waktu saya terima, saya belum buka. Setelah saya sampai di rumah, saya buka, saya menangis baca kartu itu. Lalu besoknya saya telepon dia, namanya Chen Wei. Kamu dapat kartu itu dari mana? Kartu itu berbunyi demikian dalam bahasa Inggris ini. 100 tahun dari sekarang, orang tidak akan bertanya rumahmu di mana. Ya nggak mungkin sudah mati kok 100 tahun dari sekarang. Ngapain tanya rumahnya? 100 tahun dari sekarang orang nggak akan tanya depositmu ada berapa. Ya sudah ada, sudah mati. Bankmu nggak mau nerima saldonya orang mati. 100 tahun dari sekarang orang nggak akan tanya kerjaanmu apa. Tapi 100 tahun dari sekarang orang akan melihat keturunanmu itu bagaimana, siapa, di mana, jadi apa. Nah, kan saya heran. 10 tahun nggak pernah ketemu. Kenapa dia beri kartu seperti ini? Dan setahu saya juga dia tahu kami nggak punya anak kandung. Ngapain dikasih kartu seperti ini? Jadi saya betul-betul ingin tahu. Besok saya telepon. Nah, waktu saya telepon itu saudara, meneguhkan ini, maka itu dengarkan ini. Bicara cinta harus bicara soal keturunan. Kalau tidak, hancur. Dengar anak-anak muda, ini perkara serius. Di dalam pekerjaan saya, dia bilang, saya banyak keliling ke banyak tempat. Terus, nah hampir, kalau saya hitung, ya ada 1-2, tapi kecil, yaitu kota atau tempat yang saya pernah kunjungi. Yang tidak ada anak-anak dari Koden atau orang-orang yang pernah Koden pengaruh dalam hidupnya. Terus saya tanya begitu. Suatu hari saya ke sebuah toko dan saya lihat ada kartu yang bagus sekali. Saudara, ini sangat mengharukan waktu dia ngomong. Dengarkan, berbahagialah kalian. 100 tahun dari sekarang kalau kalian semua sudah mati. Tapi orang masih membicarakan anak cucumu. Itu orang-orang hebat. Amin kan? Benar. Saudara, ini luar biasa. Dia berkata begini. Ketika saya baca kartu itu, tidak ada ide sama sekali untuk saya membelinya. Tapi ketika saya keluar dari toko itu, saya harus balik lagi. Saya ingat Koden. Karena saya pikir, keluarga mana yang bisa dilihat anak keturunannya? Dia balik lagi. Dan dia harus beli kartu itu. Dan dia berikan itu kepada saya. Saya berkata, terima kasih kamu punya ide seperti itu. Dan saya simpan kartu itu sampai hari ini. 100 tahun dari sekarang, orang gak akan bicara tentang kita lagi.
Tapi orang bicara tentang anak-anak kita, keturunan kita, iya atau tidak? Nah, keturunan kita jadi apa? Tergantung bagaimana kita berpacaran hari ini. Tujuh saudara, saya katakan ini sungguh luar biasa. Nah, siapa pemegang kunci dari sebuah rumah tangga yang diberkati? Karena firman-Nya berkata berkat atas rumah tangga. Saya akan baca mulai ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Berbahagia. Bukan orang kaya, bukan konglomerat, bukan lulusan luar negeri yang kaya. Tidak. Yang berbahagia adalah orang yang bagaimana saudara? Takut akan Tuhan. Apa sih definisi takut akan Tuhan? Gampang, nggak usah cari kamus kelamaan. Saya beritahu aja. Definisi takut akan Tuhan 1, takut berbuat dosa. Titik. Ayat 2. Kita belum tahu siapa orang ini. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Wah, luar biasa. Bukan cuma bahagia hidup orang yang takut akan Tuhan, tapi akan makan hasil jerih payah tangannya. Dan berbahagia dalam semua keadaan dan baik keadaannya. Siapa orang ini? Sampai ayat 2 belum diketahui siapa, tapi ayat 3 diketahui. Siapa orang ini dimaksud ini? Coba baca baik-baik. Siapa? Seorang suami. Amin. Karena dikatakan istrimu. Nah, kalau dikatakan istrimu berarti asal dan untuk seorang suami. Maka laki-laki kita adalah kunci atas semuanya ini. Kalau kita takut akan Tuhan, maka sungguh luar biasa. Keturunan kita semuanya akan diberkati betul oleh Tuhan. Saya lompat lagi. Ke 2 Samuel pasal 7. Mari kita lihat ayat ini. 2 Samuel 7. Saya terobsesi ayat ini saudara. Karena Roh Kudus mewahyukannya luar biasa. Berapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu Tuhan wahyukan ayat ini. 2 Samuel pasal 7. 2 Samuel 7. 2 Samuel pasal 7 mulai ayat 18. 2 Samuel 7 saudara ayat 18. Mulai. Roh Kudus wahyukan ini dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini berikan takut akan Tuhan yang kuat dalam hidup kami. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti ada apa dengan cinta. Dalam nama Yesus. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata. Saudara, kalau kita baca di ayat berikut sebelumnya. Inilah minggu-minggu pertama pemerintahannya sebagai raja atas seluruh Israel. Daud terima pelantikan raja itu 2 kali. Pertama, raja atas Yehuda saja, karena 11 sukunya menolak. Tapi setelah 7 tahun dia menjadi raja atas Yehuda, 11 suku baru menyadari ternyata betul dia orang dipilih Tuhan. Maka dia dengan pelantikan yang kedua ketika seluruh Israel setuju bahwa dia raja mereka. Nah, minggu-minggu pertama dalam hidupnya sebagai raja, doa ini keluar. Dan doa ini yang memotivasi saya. Jauh sebelum saya menikah, saya belum tahu nanti menikah dengan siapa, tapi saya sudah menyiapkan sebuah keturunan, generasi yang baru buat dunia ini, gara-gara doa ini. Apalagi setelah saya jadi hamba Tuhan waktu itu, saudara, saya malah takut untuk menikah. Karena saya waktu itu keliling di banyak tempat, di Pulau Jawa, di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, di NTT, semuanya itu. Hampir saya tidak bertemu istri seorang hamba Tuhan yang mendukung suaminya. Saya takut kalau sampai saya menikah, saya salah milih, lalu dia saya nggak mendukung saya. Tapi bayangkan, sekalipun Tuhan tahu saya sudah berkeputusan untuk tidak menikah, ini yang saya heran. Tapi Tuhan begitu banyak bicara kepada saya tentang generasi baru, tentang keturunan. Bayangkan, apalagi saudara yang ingin menikah. Ada banyak pewahyuan yang saya terima dari Roh Kudus. Tapi hanya sebagian yang membuat saya berubah dalam konsep hidup. Salah satu adalah 2 Samuel 7 ini, saudara. Minggu-minggu pertama dia jadi raja. Doa ini doa yang dahsyat, saudara. Masuklah Daud ke dalam. Enggak disebut ke dalam mana. Istana belum dibuat waktu itu. Baju juga belum ada. Maka itu enggak disebut dalam mana. Tapi setelah kita baca, saudara kan tahu. Ternyata Daud masuk dalam hadirat Tuhannya. Masuklah Daud ke dalam. Duduklah ia di hadapan Yahweh sambil berkata, lihat, siapakah aku? Ya, Tuhan Yahweh. Dan siapakah keluargaku?
Sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini.